Bahkan Mbah Mun pernah bilang, saya belum lahir sudah NU. Karena NU itu syai'un, perilaku an-nahdiyun syai'un akhar. Sebagaimana Islam itu syai'un, al-muslimun syai'un akhar. Meskipun ada sedikit perbedaan-perbedaan dan perbedaan itu berpulang kepada umur istihadiyah, Mbah Mun tetap tidak mau meninggalkan Nahdlatul Ulama. Kecintaan Mbah Mun kepada NU sepanjang hayat. Saya membersamai Mbah Mun itu pas kebetulan memang, mohon maaf, ada saat-saat agak ada ketegangan sedikit antara Mbah Mun dengan NU. Ya, jadi saya napa naminipun ada asar pada santri era saya itu, ada asar karena melihat ada sedikit ketegangan antara Mbah Mun dengan NU. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui bahwa kecintaan NU kepada Mbah Mun tidak diragukan. Bahkan Mbah Mun pernah bilang, saya belum lahir sudah NU. Belum lahir sudah NU, karena konon ketika Mbah Mun masih di dalam perut sang ibu, itu sarang dirawuhi oleh tokoh-tokoh besar NU, Mbah Hasyim, Mbah Wahab. Jadi Mbah Mun belum lahir, itu ibunya, mau lahir itu ibunya dikasih air itu disubuk oleh ulama-ulama besar NU. Jadi Mbah Mun sering bilang, saya belum lahir sudah NU, dan pernah mengatakan ila yaumil kiamat tetap NU. Itu Mbah Mun. Kenapa kelihatan ada sedikit ketegangan? Kalau kinten itu hanya ketegangan bukan dengan NU-nya, tetapi dengan mungkin istihad dari tokoh-tokoh NU yang berbeda dengan istihad Mbah Mun Zubair. Dan istihad dari dahulu sudah seperti itu. Dari semenjak zaman sahabat, zaman tabi'in, pada generasi berikutnya ada perbedaan istihad. Tetapi Mbah Mun tentu bisa membedakan antara NU dan perilaku sebagian orang NU. Karena NU itu syai'un, perilaku an-nahdiyun syai'un akhar. Sebagaimana Islam itu syai'un, al-muslimun syai'un akhar. Jadi Mbah Mun memandang hal itu, sehingga meskipun ada sedikit perbedaan dan perbedaan itu berpulang kepada umur istihadiyah, Mbah Mun tetap tidak mau meninggalkan Nahdlatul Ulama. Kecintaan Mbah Mun kepada NU sepanjang hayat. Wafat pun wafat masih dalam keadaan NU. Bahkan akhir-akhir menjelang sugeng Mbah Mun, saya lihat Mbah Mun kelihatannya berusaha untuk berhubungan harmoni dengan Nahdlatul Ulama, sampai beliau menjadi mustasyar. Ketika muktamar di Jombang, Mbah Mun rawuh nunggoni sampai selesai. Ketika di Sulawesi juga seperti itu. Ya, jadi Mbah Mun manhaj NU-nya yaitu membedakan antara NU dengan orang-orang perilaku orang NU. NU kita ketahui bahwa NU adalah payung besar bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Kedua yang saya lihat dari Mbah Mun, beliau adalah orang yang sangat ridho bil qadha. Apa yang berjalan itu oleh Mbah Mun difahami sebagai bagian dari
ketentuan Allah. Oke. Saya bersamai Mbah Maimun lama dalam P3. Saya menjadi ketua DPC P3 3 periode 15 tahun. Di saat Mustafa Bisri masih di PKB. Jadi sekarang beliau P3 mu'alaf sebetulnya. Oh, Mustafa Akil kayak. Ya Allah. Itu saya kadang-kadang sebagai anak muda nih kurang sabar. Mbah Maimun begitu nopo sabar menghadapi dinamika di P3 yang kadang-kadang ya ada para zuamanya kadang-kadang nyebelin itu loh Pak. Kulo sampai matur Mbah Maimun kok Mbah Maimun tidak bersikap keras. Kalau Mbah Maimun marah pasti orang semua takut. Okay. Tapi Mbah Maimun jawabnya aneh. Saya itu siapa? Sayyidina Hasan Hussein dulu juga seperti itu, gitu kan? Nah, itu jadi Mbah Maimun itu ridho kepada ketentuannya Allah sangat besar. Itu yang saya lihat dari Mbah Maimun. Dan apa yang sering didakwakan antara jisar dan apa tadi? Syiar dan apa? Jisar itu memang diterapkan oleh Mbah Maimun. Mbah Maimun itu pernah kerawan. Tokoh Mbah Maimun tidak cocok. Tapi tidak perlu saya sebut namanya. Mbah Maimun pernah ngerasani tokoh itu. Tokoh itu datang ke Mbah Maimun, pulang diantar sampai jalan raya. Digandeng sama Mbah Maimun. Jadi perbedaan sikap, perbedaan istihad ya, tetapi dalam penghormatan Mbah Maimun itu sama sekali tidak berkurang. Itu yang Mbah Menawi perlu dicontoh kulo panjenengan sami sebagai santri Mbah Maimun. Oke. Dan itu sebetulnya ya ada contoh zaman dahulu perbedaan istihad tidak merusak hubungan baik. Okay. Maka saya ketika pernah ditanya itu genting-gentingnya dulu hubungan NU dan P3, saya diundang oleh alumni dari Pekalongan. Kumpul di sana, judulnya tidak sama dengan kenyataan di acara pertemuan. Ternyata di situ saya mau ditanya bagaimana hukumnya berbeda pandangan politik dengan gurunya. Saya jawab, ya enggak masalah perbedaan pandangan politik. Yang tanya itu ketika itu mohon maaf, seorang tokoh santri Mbah Maimun, tokoh PKB ngabut ya. Ditanya bagaimana perbedaan pandangan politik santri guru saja tidak masalah. Tumbuhnya madzhabul arba'ah itu karena perbedaan pandangan. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik sampai mengarang kitab Khilafu Malikin atau Ikhtilaf Ma'al Malik. Imam Ahmad bin Hambal mendirikan mazhab sendiri berbeda dengan Imam Syafi'i. Jadi soal perbedaan pandangan tidak masalah, namanya manusia tidak bisa diukur menjadi satu. Tapi masalah hormat ta'zim ada sebuah keharusan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami muridnya Imam Zakaria Ansori, tetapi dalam salah itu dikatakan faqaulu syekhina dhaifun la yultafatu ilaihi. Benar begitu. Pendapat guru saya dhaif, tidak perlu diperhatikan. Tapi nanti Anwar jangan tidur-tidur seperti itu. Nanti qaulu syekhina Gus Ghafur dhaifun fala yultafatu ilaihi. Jadi saya menjawab tidak bersoalan itu Mbah Maimun seperti itu. Perbedaan pandangan tetapi tidak merusak hubungan. Terus singa piala apa nih, Pak? Secara riwayat Mbah Maimun sering bepergian, tetapi kok putranya santrinya alim-alim. Jadi Mbah Maimun itu menurut perasaan saya mendidik santri itu bukan hanya bitaklim, tapi mau kampun dawakan kali Romo Kiai Haji Mustafa Akil, beliau menika mendidik santri, murah santri bitaklim bilhal itawajjuh ilallah. Jadi tawajuhnya ini yang Kiai sekarang mungkin kurang mandi. Tawajuhnya itu Mbah Maimun sehingga
ditinggal santrinya kok alim-alim. Dan saya lihat kepada putranya tidak kereng-kereng amat Mbah Mun. Bahkan Mbah Mun agak memberi kebebasan. Putranya pun itu mboten dikerengin teman-teman. Mohon maaf saya kereng bapakku loh. Bapakku kereng militer. Mbah Mun tetap putra-putra tapi ini loh penggali pun niku. Saya pernah mendengar ada santri kalau nggak dulu Gusolah itu. Gusolah tanya sama Mbah Mun, Gusolah Jember. Kenapa kok putra-putra jenengan alim-alim? Saya dawuh Mbah Mun mulang iku ojo kepengin minterno ngoten lho akhire sing angel. Mulang itu tujuannya orang minterno, sing minterno Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkat menyerahkannya kepada Allah itu sangat besar. Terus no. Orang yang Mbah Mun yang paling diutamakan adalah thariqah ta'allum wa ta'lim. Oke, tidak ada lain kecuali thariqah ta'allum. Cuma kadang-kadang saat-saat tertentu atau khusus itu Mbah Mun punya pandangan khusus. Memang kalau untuk umum Mbah Mun bener-bener muridnya wiridan macam-macam bener-bener. Oke. Tapi saya secara pribadi ditanya Mbah Mun, kowe hizib podo dipuasani durung gitu loh. Kan banyak hizib itu. Mbah Mun bilang saya semua hizib sudah saya puasani. Itu kan. Jadi itu yang di Sarawal Syiar itu untuk konsumsi umum itu beda dengan konsumsi nopo khusus. Saya pernah diberi wirid, Pak. Supaya puasa mutih 7 hari. Saya juga aneh Mbah Mun kok punya ada wirid puasa mutih mbak roto kejawen nih Pak. Puasa mutih 7 hari, pati geni 1 hari 1 malam. Ditulis langsung oleh Mbah Mun wirid nih. Kan santri-santri kan jarang yang dikasih wiridan. Saya dikasih wiridan Jawa. Bismillah, bisrohmil teguh. Sudah pernah dereng? Dereng. Jadi ada konsumsi awam, ada konsumsi khusus. Jadi Mbah Mun ternyata punya. Tapi yang sangat diutamakan adalah thariqatul ta'allum wa ta'lim, bukan thariqatul aurat. Tetapi barangkali santrinya Mbah Mun wiridnya sudah ditanggung sama Mbah Mun. Jadi itu usah banyak-banyak wiridan, insya Allah sudah keramat semua, mulia semua. Saya pernah hadir acara Rasul Masail NU Provinsi Jawa itu semua delegasi santri Mbah Mun semua. Dari Semenjari, Magelang, Jeporo, Kudus, Cilacap, terus Banyumas, Kebumen, Bluro, Purwodadi, semua delegasi itu adalah santri Nawa. Sampai musokhehnya itu santri Mbah Mun. Moderatornya saya musokhehnya Gus Wahid dengan Gus Anik itu santri Mbah Mun. Delegasi semua Mbah Mun, Masya Allah. Sehingga ada orang bilang Mbah Mun betul-betul aset. Karena apa? Karena santrinya banyak yang menjadi nopo aset. Dan juga putra-putra nih pun. Itu terus. Ada berat nih Ki Mustafa Tinjawi. Santri itu feudalisme itu ya. Saya kira itu juga saya kan curiga. Jangan-jangan di luar ada orang cemburu kepada pesantren, Pak. Karena apa? Karena sekarang kelihatannya asumsi masyarakat kepada pesantren sangat tinggi. Keluarga Mbah Mun pernah di Abdul Rawih teng daerah Klaten kali Gus Mustafa Akil, Gus Bab, Gus Najeh, pengasuh pendiri Pondok Mes Kariman. Terus beliau ini bikin pesantren modern. Sebelum bikin pesantren itu melakukan semacam survei lapangan. Kesimpulannya bahwa animo masyarakat kepada pesantren sangat tinggi. Jumlah pesantren yang ada belum menampung animo masyarakat yang antusias sekali kepada pondok pesantren, sehingga beliau berkesimpulan pondok pesantren jika ditangani dengan baik dan profesional pasti hidup. Akhirnya pun piyambake mendirikan pesantren
yang uang daftarnya itu setiap per kepala 130 juta. Dan itu laku. Nah, jadi di luar itu ada kecemburuan sebetulnya. Ada sekolah-sekolah gulung tikar, Pak. Di daerah saya sekolah tidak payu. Orang mencari sekolah yang ada di pondok nopo pesantren. Ada sekolah A, sekolah B, sekolah C itu muridnya paling sekelas 17-20. Jadi sekarang ada kampanye negatif terhadap pondok pesantren. Saya agak curiga jangan-jangan memang ada pihak yang cemburu kepada pondok nopo pesantren. Tentang sikap hormat kepada kiai yang dianggap sebagai warna feodalisme itu, ini sebetulnya sudah dari zaman Rasulullah. Sahabat Nabi kalau menghadap Rasul jalasu atraku ru'usahum ka'anna fi ru'usihim tuyur. Sahabat kalau di hadapan Nabi menundukkan kepala, tidak berani menggoyang kepalanya, seolah-olah di atas kepalanya ada burung takut terbang. Imam Syafi'i kan sudah jaminan. Imam Syafi'i ketika berguru kepada Imam Malik, beliau mengatakan, saya membuka lembaran-lembaran kertas, saya buka dengan pelan-pelan, takut suaranya kertas mengganggu telinga guru saya. Ini penghormatan. Imam Rawi Madzhabi Syafi'i menghadap kepada Imam Syafi'i, oleh Imam Syafi'i dikasih minuman. Kata Rabi, saya sangat haus, tapi mau mengangkat gelas minum di hadapan guru saya tidak berani. Haibatan min syekhi, karena sungkan sekali kepada Imam Syafi'i. Jadi sudah zaman dahulu. Nah saat ini sekarang malah tidak sih, malah berani ngerokok di depan kiainya. Malah ada santri di daerah saya itu menghadap kakak saya, rokok bareng-bareng, lama-lama rokoknya habis, barang habis tidak punya rokok, malah duduk rokok kiai ini, Pak. Kalau Imam Syafi'i ngangkat gelas saja nggak berani. Imam Subki saking hormatnya kepada Imam Nawawi tetapi tidak bisa bertemu. Imam Subki sedang naik kuda, di pinggir jalan ada salah seorang tua sambil mencakul sambil bilang, Sa'altun Nawawiyah, saya dulu pernah bertanya kepada Imam Nawawi. Jadi muridnya Subki itu turun dari atas kuda. Tidak sepantasnya Subki duduk di atas punggung kuda, sementara di bawah ada muridnya Imam Nawawi. Jadi penghormatan kepada guru itu sudah dari zaman sahabat. Kalau sekarang mengakui feodal, berarti feodal pada zaman tak. Saya punya guru di Mekah, Profesor Dr. Ahmad Muhammad Nurza Filal, orang yang sangat dihormati oleh Grand Syekh Ahmad Thoyib. Saya pernah lihat suratnya Syekh Ahmad Thoyib kepada guru saya. Setiap mau mengajar itu didahului dengan kata-kata al-adabu ma'asyuyukh muqaddamun 'alal jami'. Fa idza ra'aita rajulan ahana syaikh fa'lam annahu rajulun khadzalahu Allah. Itu setiap kali sopan santun kepada guru di atas segala-galanya. Jika kalian melihat ada orang meremehkan gurunya, ketahuilah orang itu orang yang akan dihina oleh Allah. Azim syaikh tanal barakatal ilmi. Hormati gurumu, kamu akan mendapatkan berkahnya ilmu. Mbah Maimun Zubair sebagai seorang ulama, dulu pengurus sering dipun nasihati kali mempun dikumpulaken pengurus kula suwun ingkang halus-halus nggih. Niki kathah putra kiai teng niki wonten wae kathah putra napa kiai. Iku saking hormatnya Mbah Maimun kepada ahlul ilmi. Nah itu sesuai persis dengan bapak saya. Dulu kalau ada orang mondok di pondok bapak saya, kok anak kiai, itu bapak saya dihormati. Sampai pengurus agak marah karena santri itu menjadi seolah-olah tidak terikat oleh undang-undang pondok. Bapak saya punya prinsip begini, nek ngormati anak kiai, biasanya anak ibu jadi kiai kata dua hari. Jadi ini sudah, saya kira sudah dari zaman dahulu, jadi zaman mana? Sahabat, zaman tabiin, contoh-contoh seperti itu. Terus apalagi sampun, ya sampun. Itu yang bisa saya jawab.
nanti sempurnanya disempurnakan oleh Mbah Kiai Mustafa. Beliau itu punya keahlian muqni', bisa menjadikan orang itu mantuk-mantuk menerima gitu.